Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BSBS. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips atau cara bagaimana budidaya pembenihan ikan lele supaya bebas atau terhindar dari penyakit ya. Simak terus video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Oke, sebelum kita ngomong panjang lebar ya, langkah baiknya buat teman-teman yang menonton video saya, tonton dari awal sampai akhir ya, supaya tidak salah paham apa yang saya sampaikan ya. Oke, yang pertama, tips yang sering saya sampaikan pada teman-teman ya, untuk pembenihan ikan lele, tentunya untuk menjaga kualitas dari bibit ikan lele kita harus menjaga kualitas air ya. Itu adalah kunci yang utama. Lalu jika teman-teman bertanya, bagaimana sih Bang cara menjaga kualitas air supaya tetap bagus ataupun tidak cepat rusak ya. Terkadang teman-teman kan waktu pemijahan itu waktu 1, 2, 3 hari itu aman ya, tapi 3 hari ke belakang itu pasti warna airnya hijau atau rusak ya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan cara kita cukup sering menyipon ya jangan sering lah. Kalau memang sudah waktunya sipon, kita harus sipon ya, atau membersihkan dasaran air, dasaran kolam ya, atau kita bersihkan kolamnya. Lalu untuk penggantian air atau pengurangan air kita lakukan kurang lebih sekitar 1 atau 2 hari sekali ya, ataupun tiap hari lebih bagus ya teman-teman ya, karena untuk larva itu air itu berperan penting sekali ya. Lalu yang tips yang kedua dari saya, setelah kita kan pembahasan ke air ya, yang kedua adalah proses pemberian pakan ya. Proses pemberian pakan ini juga sangat penting sekali kita ketahui dalam proses pembenihan ikan lele teman-teman ya, karena pada saat proses pemberian pakan rata-rata dari teman-teman ya kurang memahami, baik itu proses pemberian pakan cacing ataupun pakan pelet ya. Kita bahas yang cacing terlebih dahulu. Proses pemberian cacing saya sarankan jangan terlalu berlebihan teman-teman ya. Kita kasih secukupnya. Untuk proses pemberian pakan cacing pertama kali saya sarankan kasihlah setengah gelas, segelas cangkir es ya, bukan yang kopi ya, itu setengahnya, atau satu cangkir kopi ya. Kita kasih 1 cangkir kopi untuk pemberian pertama kali ataupun tiga hari pertama ikan makan ya. Lalu hari berikutnya kita kasih 1 cangkir, tapi lihat porsinya ya. Kalau memang 1 cangkir itu habis dalam waktu singkat, nanti dalam 2 jam ataupun 1 jam ke depan ataupun 3 jam ke depan kita kasih cacing lagi ya. Itu kita ulangi sampai kurang lebih sekitar 12 hari ya pemberian cacing, ataupun 7 hari pemberian cacing. Jadi jangan sampai kita langsung memberikan cacing langsung 10 takar ya, ataupun 15 takar ataupun 20 takar ya, itu nanti yang, ataupun 5 takar. Pemberian pakan cacing yang berlebih itu bisa mengakibatkan amoniak yang berlebih terhadap lingkungan air kolam pembenihan ikan lele teman ya. Itu bisa mengakibatkan ikan mabuk, ikan stres, pH yang naik turun, dan juga air yang rusak ya. Lalu yang berikutnya tips yang saya akan bagikan adalah mengenai pemberian pakan por ya, ataupun pelet ya. Proses pemberian pakan pelet ini kita bisa berikan pada usia 15 ataupun 12 hari ya, 12 hari awal ataupun 15 hari awal. Itu kita kasihkan pakan pelet dengan catatan kita harus tepat ya proses pemberian pakan peletnya. Yang pertama, pastikan ikan itu cacingnya sudah habis ya, yang di kolam itu cacingnya sudah habis. Dan proses pemberian pakan pelet usahakan
pertama kali kita memberikan pakan pelet itu pada malam hari ya, karena malam hari ikan lele akan lebih agresif dan dia berada di permukaan air ataupun di atas ya. Lalu bagaimana dengan perawatan ataupun takaran pemberian pakan pelet? Takaran pemberian pakan pelet saya sarankan kasihlah sedikit demi sedikit. Dan untuk pemberian pakan pelet itu sendiri jangan lupa untuk kita bibis terlebih dahulu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya bertujuan proses pencernaan pada ikan atau bibit ikan lele itu lebih mudah ya. Dia tidak kaget ataupun perutnya tidak pecah ya. Kalau terjadi perutnya pecah, maka itu bisa berakibat fatal terhadap larva ikan lele ataupun bibit ikan lele teman-teman ya. Seperti yang ada di video ini, ikan jika malam hari dia akan berada di atas seperti ini teman-teman ya. Berbeda jika malam hari dia akan cenderung di bawah ya ataupun di dasar, karena terik matahari yang tembus ke air, ikan akan berlindung di dasaran ya, supaya tidak terkena panas secara langsung ya. Lalu untuk tahapan pemberian pakan pelet yang teman-teman perlu ketahui, kita ke pembahasan yang takaran ya. Takaran awal pakailah sendok ya. Kita mungkin ya untuk pembibisan awal, untuk merendaman awal pakan, kita akan menggunakan pakan PF 500 teman ya. PF 500 kita bibis dengan porsi setengah gelas air kopi ya, setengah gelas cangkir kopi lah ya, setengah gelas cangkir kopi itu untuk takaran pakan ya. Lalu untuk airnya kita kasih setengah juga ya, ataupun ya secukupnya lah sampai kira-kira mengembang ya, ataupun sampai mengapung nggak apa-apa teman ya. Lalu cara memberikan pakannya kita pakai sendok aja teman ya, supaya lebih enak takarannya. Nanti kita bisa kira-kira berapa takar ya. Pakai sendok, kita sendok, lalu kita kasih pada larva ya, atau bibit ikan lele kita. Jika rasa 1 sendok itu langsung habis, maka kita tambahkan lagi ya. Tapi untuk pakan awal itu biasanya tidak banyak teman ya, karena dia baru pengenalan ya, belum tahu kalau pakannya itu berada di atas, karena biasa dia pakan berada di dasar ya, karena cacing kan berada di dasar kolam ya. Lalu untuk pakan itu sendiri yang perlu teman-teman ketahui adalah jadwal pemberian pakan pelet ya. Jadwal pemberian pakan pelet ini yang sering dialami teman-teman ya, yang ikannya sering sakit, sering mati, ataupun bahkan sering gagal dalam pemijahan ataupun dalam pembibitan ikan lele. Yang disebabkan karena ikan mati itu adalah pada usia rentan-rentannya di pelet ya, itu di awal sampai di pertengahan itu rentan, yaitu adalah di usia 12 hari sampai 25 hari. Di usia itu larva atau bibit ikan lele itu cenderung akan lemah-lemahnya lah ya. Kalau untuk pakan itu dia masih lemah lah, tapi kalau 25 hari ke belakang dia sudah mulai kuat. Dan untuk jadwal pemberian pakan itu sendiri kita berikan pada pagi dan sore ya. Siang kita tidak usah kasih pakan, cukup kita puasakan untuk menjaga ikan supaya tetap istilahnya tetap gesit lah teman ya. Kalau kita sering memberikan pakan ya, pertumbuhan memang dia akan lebih cepat, tapi lebih berisiko teman ya. Pagi, sore, lalu malam hari. Pagi dengan porsi yang banyak, sore dengan porsi yang sedang, malam hari dengan porsi yang banyak ya. Begitu kita ulangi sampai usia bibit panen ya, sampai kurang lebih mungkin teman ingin panen bibit 35, 46, 57 dan seterusnya, sampai mungkin sampai konsumsi ya nggak apa-apa ya kalau sanggup pakannya ya. Jadi untuk pakan kita sudah bahas ya teman ya. Lalu yang berikutnya kita harus memperhatikan pada ikan itu sendiri teman ya. Untuk ikan yang kita perlu perhatikan adalah kita wajib memantau ya, wajib memantau teman ya, itu perlu dicatat ya. Kenapa begitu? Karena tidak semua pergerakan ikan yang gesit itu dibilang sehat ya. Kadang ada juga penyakit karat ya. Karat itu dia bersifat untuk pertumbuhan dia akan menghambat pertumbuhan ikan, dia akan tetap gesit dan makannya akan tetap kencang. Karat itu dengan tanda seperti kayak ikannya itu seperti kayak masuk ke lumpur lah, kayak masuk ke lumpur gitu. Dia lumpur kayak karat-karat, bukan karat yang jamur ya, dia
ya semacam kayak jamur lah. Jadi karat itu menurut saya ada dua macam kalau nggak salah ya, karat jamur yang bintik-bintik dan juga karat yang coklat ya. Coklat itu dia kayak masuk ke air itu ya, seperti masuk ke lumpur. Misalnya kayak di badannya itu kayak ada semacam kayak bekas lumpur gitu. Itu yang perlu kita teman-teman itu ketahui, dan juga penyakit-penyakit yang lain ya, sebagai itu kumis keriting, air monas dan lain-lain ya. Kita harus sering memantau ikan kita dari awal sampai akhir ya, supaya pertumbuhan dan juga kualitas ikan kita itu selalu terjaga ya. Dan itu semua dari kita sudah berusaha, kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang memberikan kehidupan dan nikmat ya. Dan buat teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya buat teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, dan jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam sukses ya, sukses selalu buat teman dan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin, atas ridhonya Allah.